Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi warga jemaat. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di gereja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu 19 Maret 2023 sampai Sabtu 25 Maret 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu
pada poin nomor 5 di dalam warta jemaat, silakan Bapak Ibu melihatnya, yaitu kebaktian rumah tangga sepanjang minggu ke depan menggunakan nyanyian Mazmur dan kidung jemaat. Kemudian poin nomor 6, ralat ibadah PWGT Jemaat Rantepao di kelompok pelayanan 5 pada hari Jumat 24 Maret 2023. Dalam warta jemaat tertulis Ibu M. Sanang atau strep Ibu Selvi Joni Sulu, seharusnya Ibu M. Sarung Allah. Atas perhatian dan harap maklum. Kemudian poin nomor 16, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 9. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 18, berita PWGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan HDS, dilaksanakan pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Kemudian yang kedua, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Sekelasis Rantepao dirangkaikan dengan hari doa sedunia, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 11 atau sesudah ibadah jam 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 19, dari Komisi Ibadah Liturgi dan Musik Gerejawi, ibadah khusus pada pukul 11 nanti, ibadah pemberkatan perkawinan kepada saudari Jessica Meliana Salo dengan saudara Ryan Uken pada hari Minggu 19 Maret 2023 pada pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan poin yang ke-20, pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu saudari Irene Silambi Mangolo SS, anak dari Bapak Pendeta Yonatan Mangolo, dan Ibu Margareta Silambi, dengan saudara Bribtu Arnold Karudidi SH, anak dari Bapak Anton Karudidi dan Ibu Damaris Pabidang, akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Maret 2023 pukul 9 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, dan resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan dan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah pemberkatan perkawinan. Kemudian poin nomor 21, pelayanan peneguhan sidi kepada saudari Jessica Meliana Salo dilaksanakan pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 pada pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, baik yang berada dalam ruangan gereja saat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming dari berbagai tempat. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan mari kita beribadah. Kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Peristiwa yang mengharukan bahwa Yesus menderita merupakan kisah yang terus dikenang dari masa ke masa sampai hari ini. Sungguh kita memaknai pengorbanannya, bahwa dia rela menderita
karena mengasihi dan membebaskan kita dari dosa. Bertepatan dengan itu kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76 dan 110 tahun Injil masuk Toraja. Perjalanan persekutuan Gereja Toraja tetap terpelihara karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri dan kita melakukan nyanyikanlah nyanyian baru. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bermazmur dari Mazmur Daud pasal yang ke-23 yang akan saya bacakan secara puisi. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke tempat air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkan perintah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bersama-sama diberi ruang untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Inang manasa to madosa sia to kasalankan lako kalem yo puange kamaseikan o puang Kariman ika
barang siapa inangki lako kale mio puange kamaseka no puang Ombo dukalan buangan kada siapa engkau rangki lako kale mio puange kamaseikan o puang Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yesus puju selamatku, Tuhanku mualisu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya diberi kesempatan kepada kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan
dan diantar dengan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mempersiapkan, kita akan melakukan dengan aku melangkah ke rumah Tuhan. Bersujud di hadiratmu, ku bawakan persembahanku, ku aturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sambil kita memberi ungkapan syukur kita, di tengah-tengah kita akan ada lelang natura untuk membantu membangun gedung pelayanan jemaat Rantepau. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam ini. Kepada majelis yang sudah ditunjuk, Terima kasih. Ada ungkapan syukur dari warga jemaat Labu ya te laute yang di kola misa RT bisa kandite lata pas itu Kak Seng untuk rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau. Silakan Bapak Ibu tawar. 50.000. 50 te lau. Tak ada ni kuambai lau, tapi lau tongan ni teh.
Ya. Oh, puji Tuhan. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Dah 2 sen deh. Tulau. 100.000 2 kali. Pentalun. Ya. Makasih Bapak Pendeta Mangolo, persembahkan kembali. Biar ketemu 50 ini atau? Oh, liturgis. 50 pisan. 50 pisan. Penduan 200 pisan sule. 200.000 satu kali. 500.000 pisan penduan. Magasar kata itu pentalun. Dapat sule Bapak. Terima kasih, puji Tuhan. Dikembalikan Bapak dari Sorong. Mohon namanya Pak, mohon maaf. Bapak Daniel Malute. Tuhan memberkati dalam perjalanan kembali ke Papua. Ta tolen tawai. 50 sulain ala ko. Weh 100 mo, kende mo, malas mo. Ya. 100 pisan. 100 penduan. 300 pisan penduan. Pentalun. Dipersembahkan kembali Bapak dari, mohon maaf Pak, Bapak Dharma dari Polda Sulsel. Tuhan memberkati dalam pelayanan. Makasih. Ta panaron teh. 100 sulain liturgis. Pisan penduan. Yang nama mandu ka pale sengna. 500 pisan penduan. Pentalun. Terima kasih ya Bapak Daud Sambo untuk Bapak Pendeta Yonan sebentar. Oh bisa apa ini? 200 akan dekene na liturgis. Ya. Kena ada yang bisa dah kata talu ratu. 200. Nah para lipat tak siapa mama anak tulan toloi. Ya. 200 pisan penduan. Nah para litongan pentalun. Bapak penatua Israel Sedan Lobo. Terima kasih Pak. Sulit tama. Sulit tama. Tak apa na pentalun. Sabatay para lana sujud. Ya. Ya. Tatoli. Domi boko barat kwa. Domi mim panggung. Balkon. Tayo mo. Nataan na lang na sumbang. Pananin pa Israel na sumbangkan kita ini. Ya oke. 100 pisang penduan pentalun. Oh tabangura aja. Inilah kau. Nakamali ini toh. Ya Tuhan berkati. Ya ini ada depa periksakan nanti. Oh apam lah. Apam bakar dari keluarga Ibu El Tandek. Tuhan memberkati. Ya pakai tawai. Pira? 100 pisan penduan pentalun. Oh ya rina kamali Pak Patroto. Masih ada 1. Silakan Bapak Ibu tawar. 1 juta. Ya ke? Pisan penduan pentalun. Dari mana Pak? Dari Pendeta Yohanes dari Sorong Papua.
Bapak Pendeta Yohanes dari Sorong. Puji Tuhan, selamat melayani, Tuhan memberkati. Oh, dia bisa? Oh, dah kau dah. Ya, demikian. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah hadir 110 tahun di tanah Toraja, sehingga anak-anak-Mu boleh berkumpul seminggu yang lalu, memuliakan, membesarkan nama-Mu, bahwa terang Kristus telah menerangi daerah ini, bahkan menjadi terang di tempat-tempat yang lain. Kami menaikkan puji dan syukur atas semua yang Tuhan telah lakukan di tanah Toraja sejak seminggu lalu. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami semua hadir di tempat di mana ibadah ini dilakukan. Kami berjuang dengan doa Tuhan. Sekali waktu gereja yang lebih besar, di mana kami boleh berkumpul memuliakan dan memuji Tuhan. Kerinduan itu Tuhan yang tahu. Kami semua tidak punya apa-apa untuk membangun, namun Tuhan yang kaya raya. Bapa di sorga, terima kasih persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Dari jerih payah mereka, dari hasil usaha yang Tuhan berkati di tiap-tiap kehidupan kami, di mana saja kami berada, di sana selalu ada berkat Tuhan untuk kami gapai melalui usaha-usaha kami. Tuhan, yang masih akan kami usahakan dalam kehidupan kami akan datang, Tuhan akan selalu memberikan, sehingga anak-anak kesayangan-Mu tidak akan pernah kekurangan apabila memberikan persembahan apapun juga, baik itu semangatnya, baik itu doanya, baik itu materinya, dan waktu dan kehidupan kami, semuanya kami persembahkan kepada-Mu. Terima apalah persembahan kami Tuhan, ampunkan kami dalam segala hal yang kami sengaja atau tidak sengaja melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan semuanya kepada-Mu. Amin. Mari sekali lagi kita memuliakan Tuhan atas apa yang telah kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi, aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menembus pikiran dan perasaan kami, mengenali kami lebih dari yang kami kenal sendiri akan diri kami. Tuhan, tolong kami mengerti bahwa sebagaimana janji firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Beri hati kepada kami untuk berinteraksi denganmu. Merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan beri hati kepada kami untuk mau mendengar. Dan biarlah hidup ini terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sedia mendengar. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari pertama Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 24 mulai hingga ayat yang ke-41. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka,
engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian Injil Yesus Kristus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita akan memasuki bersama minggu keempat Prapaskah. Semoga kita tidak melewatkan begitu saja kesempatan bagi kita untuk menghayati pengorbanan Tuhan dan mencoba memaknainya dalam penghayatan pribadi dan juga keluarga-keluarga kita. Dan semoga saudara dan saya makin tenggelam di dalam kasih Tuhan di masa-masa Prapaskah ini. Nah, saudara, tema perenungan kita untuk memasuki minggu keempat Prapaskah ini diberi judul Tuhan Melihat Hati. Saudara, secara khusus kita akan bersama-sama untuk belajar dari perikop kita dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Nah, jikalau kita memperhatikan pasal sebelumnya, di dalam pasal yang ke-15, di sana kita diberitahu bahwa sebelum pasal 16 ini yang menceritakan tentang Daud diurapi menjadi raja, di sana berbicara tentang penolakan Saul. Nah, saudara, Allah sungguh menolak Saul oleh karena ia menolak firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapa firman Tuhan itu semestinya setiap kali kita diberi kesempatan untuk mendengarnya, semestinya setiap hati kita terbuka untuk meresponinya. Sebab inilah yang terjadi ketika Saul tidak dengar-dengaran. Dan semestinya itu menjadi pelajaran bagi Samuel untuk melihat betapa Saul itu gagal. Dan kegagalan Saul ini mesti menjadi pelajaran penting bagi Samuel yang Tuhan utus untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saudara, di situ juga jelas sekali bahwa Tuhan itu sudah memberitahu Samuel bahwa dia sendiri yang akan mengatakan kepadanya orang pilihannya.
Tetapi Samuel cenderung tergoda untuk mendahului Tuhan. Nah, sama juga dengan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita terjebak atau tergoda untuk mendahului Tuhan. Dan disinilah kegagalan-kegagalan banyak anak-anak Tuhan. Karena kesulitan melihat yang esensi. Kita justru terjebak melihat penampilan. Akibatnya kita mudah tertipu oleh penampilan. Nah, banyak anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa dia sering gagal hanya karena dia melihat penampilan. Saudara, penampilan itu mudah menipu kita. Tampilan luar seseorang itu tidak mengungkapkan jati diri asli seseorang. Tampilan rupa fisik kita ini tidak mewakili moralitas atau kesetiaan seseorang pada Allah. Hati-hati dengan luaran yang tampak. Sebab sifatnya sangat dangkal. Itu sebabnya Alkitab mengajak kita untuk bersama-sama supaya kita melihat apa yang Allah lihat. Allah melihat hati. Mengapa begitu penting hati, Bapak Ibu Saudara-saudara? Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, hati itu menentukan hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan itu mengalir dari hati. Dari hati terpancar kehidupan. Dari hati akan tampak esensi jati diri seseorang. Dan hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Bahkan dia juga menyelidiki hati Bapak Ibu dan saya. Dan dia tahu pikiran dan maksud kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengenal isi hati Tuhan. Di dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab ada kecenderungan-kecenderungan yang sungguh kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari perikop ini. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop kita di mana berbicara tentang pengurapan Daud jadi raja oleh Samuel. Pertama, Bapak Ibu, kita mesti sadar bahwa sejak kita lahir, kita itu sebenarnya pembelajar. Apa yang kita lihat, kita tiru. Apa yang kita dengarkan, kita juga cenderung tiru. Tetapi berapa banyak di antara kita ini sungguh-sungguh jadi pembelajar. Itu sebabnya unteachable. Itu mengantar seseorang itu merasa sudah tahu banyak. Jikalau Bapak, Ibu dan saya tidak teachable, tidak mau jadi pembelajar, kita merasa sudah banyak tahu. Dan tanpa kita sadari, kita cenderung mendahului Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, kita menolak dengar-dengaran. Jadilah Bapak, Ibu dan saya cenderung tertipu. Nah, ini penting bagi kita, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab jelas sekali kisah tentang Yudas misalnya. Siapa sih yang menyangka Yudas akan seperti itu? Tidak ada di antara rekan-rekannya menyangka. Tetapi Yesus tahu, sebagaimana yang dia katakan di dalam Yohanes 6 ayat 70. Seorang di antara kamu adalah iblis. Dan Yesus tahu hati Yudas. Yesus tahu kecenderungan Yudas. Dan hanya Yesus yang bisa menyelidiki hati dan pikiran Bapak, Ibu dan saya. Itu sebabnya pertanyaan seringkali muncul. Mengapa Tuhan memilih Yudas? Jikalau dia tahu bahwa dia itu akan mengkhianati dia. Bapak, Ibu, ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan selalu beri kepada kita. Tetapi kesempatan itu kita seringkali sia-siakan. Mengapa? Karena kita tidak menjadi pembelajar.
Kita tidak menjadi pribadi yang teachable. Ada begitu banyak kesempatan Tuhan beri kepada kita semuanya. Kalau kita melihat Yudas itu secara luaran tampak sekali setia. Dia orang hebat, dia dipercaya untuk memegang uang. Orang yang diberi kepercayaan memegang uang, itu orang yang sangat punya bakat di sana. Tetapi sekaligus sebenarnya di situ kelemahannya. Tetapi Tuhan selalu menyediakan ruang bagi dia. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan menyelami hati Yudas. Dan dia memberi kesempatan kepada Yudas. Tapi Yudas tidak teachable. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu memahami isi hati Tuhan. Yang cenderung mencari kita, mengejar kita, mau menemukan Bapak Ibu. Mau mengubahkan hidup kita. Tapi seberapa banyak di antara kita mau belajar dari kasih-Nya yang besar. Nah, ini penting sekali bagi kita. Sebab cara pandang Tuhan atau sudut pandang Tuhan itu begitu tajam, begitu dalam, melebihi sudut pandang kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena itu setiap kali Tuhan perkenankan kita belajar, mari belajar. Nah, dari kisah Daud, apa yang menarik dari kehidupan Daud? Apa sih yang spesial? Nah, kalau kita melihat dari cerita tadi, dia tidak begitu menonjol. Walaupun parasnya dikatakan elok, saudara-saudaranya pun juga punya paras yang elok. Tapi Daud tidak menonjol seperti saudara-saudaranya. Namun demikian, ada yang spesial. Walau dia tidak masuk hitungan, orang tuanya berpikir, saudara-saudaranya berpikir cukup baginya seorang gembala saja. Tapi Tuhan melihat hati seorang Daud. Saudara, karena itu betapa pentingnya kita itu memahami kedalaman misteri kehidupan ini yang Tuhan sebenarnya ingin sekali supaya Bapak Ibu dan saya kenali, ketahui. Apa memang Tuhan tidak tahu kecenderungan Daud? Kita sama-sama ketahui pada akhirnya Daud akan seperti apa. Dia tidak diizinkan membangun bait suci. Oleh karena dia disebut pembunuh. Dia juga pesinah. Dan dia juga kasar. Dia juga tidak punya belas kasihan. Apa Tuhan tidak tahu bahwa Daud itu seperti itu? Tapi ada yang luar biasa. Jikalau kita menyelami, siapa sih pribadi Daud ini? Hatinya justru berkomitmen pada Tuhan. Seorang yang mengandalkan bimbingan Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh ingin totally hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan Allah melihat ketulusan hatinya. Dan hati Daud benar-benar mencintai Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Hanya dia dan Yesus digelari seperti itu di dalam Alkitab. Bukan Abraham, bukan Daniel, bukan Elia. Tetapi Daud, kata firman Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan tahu hati Daud. Itu sebabnya sebenarnya Samuel ketika itu secara kasat mata sedang bingung. Ketika dia diminta oleh Tuhan mengurapi setelah sekian banyak anak Isai datang dan memang hampir dia ketipu. Nanti setelah anak kedua dan ketiga dia berkata, ini bukan yang Tuhan pilih. Masih adakah anakmu?
dan dipanggillah Daud. Tetapi Bapak Ibu, Samuel sungguh bingung. Bagaimana mungkin seorang yang dia urapi ini, yang hari-harinya di padang gurun, akan menuju kepada tahta. Ini sesuatu yang tidak mungkin bagi Samuel. Tetapi karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan katakan, maka Tuhan sendiri akan mengaturnya. Dan seringkali kita secara kasat mata Bapak, meremehkan seseorang. Bahkan ada orang-orang yang kita anggap seringkali tidak masuk hitungan kita. Tetapi jika Tuhan berkehendak, saudara tidak mungkin menahannya. Itu sebabnya saudara-saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini, pengalaman indrawi kita ini tidak sama dengan membiarkan Tuhan berkehendak. Pengalaman indrawi kita semuanya ini punya, baik menjadi pertimbangan kita. Tetapi saudara, jauh lebih penting membiarkan Tuhan berkehendak. Ini pun yang Yesus katakan saat dia berdoa di Taman Getsemani. Jadilah kehendakmu. Saudara, betapa pentingnya mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Semestinya kita tidak menjadi orang yang tergopoh-gopoh. Semestinya kita mengizinkan Tuhan terus mengatur hidup kita ini. Terus menyatakan maksud-maksudnya di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang tak terselami. Tetapi jikalau saudara dan saya mengerti bahwa betapa Tuhan mengendalikan hidup ini, saudara akan tenggelam di dalam kasih-Nya. Tuhan punya banyak cara mengangkat anak-anaknya. Saya ingin memberi satu ilustrasi kepada kita. Dan saya tidak bosan-bosannya menceritakan ilustrasi ini. Bagaimana belajar memahami kehendak Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengar apa yang Tuhan kehendaki, tetapi belum tentu Bapak Ibu dan saya menghidupi kehendak Tuhan itu. Dan disinilah semestinya kita terus belajar menenggelamkan diri kita, pikiran kita selaras dengan kehendak-Nya. Ada satu waktu seorang hamba Tuhan pergi melayani dan dia sungguh disenangi oleh jemaatnya. Dan ketika dia pergi pelayanan naik sepeda dan ketika pulang dia ketabrak mobil. Dan setelah dia ditabrak mobil, dia begitu parah dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit dia diminta oleh dokter supaya kakinya yang begitu parah itu diamputasi. Dan dia tidak mau diamputasi. Dia katakan kepada dokter, "Dok, bolehkah saya diizinkan sehari untuk memanggil keluarga saya supaya mereka berdoa untuk kesehatan saya, untuk kesembuhan saya. Semoga kaki saya ini bisa dipulihkan." Dokternya juga baik hati dan mengizinkan, datanglah keluarganya semua berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya kaki hamba Tuhan ini tidak diamputasi. Esoknya dokternya datang dan dia melihat kondisi tidak berubah. Lalu dia sampaikan lagi, "Bagaimana? Apakah Bapak siap untuk diamputasi?" Lalu dia katakan, "Dok, boleh sekali lagi saya diberi kesempatan?" "Untuk apa, Pak? Saya akan panggil jemaat saya. Jemaat yang saya layani. Mereka akan berpuasa dan berdoa bagi saya." Dokternya juga baik hati, "Silakan." Lalu mereka berdoa, berpuasa, Bapak Ibu. Nah, besoknya lagi datang dokternya melihat kondisi kakinya makin parah, makin membusuk. Dan dikatakan, "Bapak tidak bisa lagi
ditahan-tahan. Kaki Bapak makin dalam kondisi yang tidak baik. Biarkan saya amputasi. Hamba Tuhan ini berat hati mengizinkan dokter untuk mengamputasi. Dia tidak menerima. Bahkan dia komplain kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tidak akan melayani lagi. Jika kakiku diamputasi, mau seperti apa lagi saya ini? Apa ini kehendak-Mu? Tidakkah memberitakan firman menjadi kehendak-Mu? Dia sepertinya tidak terima, Bapak Ibu. Tapi apa boleh buat? Akhirnya kakinya diamputasi. Lalu dirawatlah dia di rumah sakit. Pada akhirnya gitu, setelah mulai baik kakinya, dan rumah sakit berbaik hati memberikan dia kaki palsu. Dan di sana dia belajar lagi memanfaatkan kaki palsunya untuk berjalan. Dan setelah baikan, dia segera pulang. Dan setelah dia pulang, pelayanan menanti. Begitu dia kembali lagi melayani, walaupun berat hati. Karena dia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kakinya diamputasi. Satu waktu dia diminta pergi pelayanan ke desa. Dan dia disambut oleh orang desa gitu. Waduh, karena orang desa juga pernah mendengar betapa luar biasanya hamba Tuhan ini dipakai Tuhan. Lalu satu waktu sebelum masuk ke desa itu, karena melewati hutan, tiba-tiba orang kampung lihat bahwa ada ular lewat. Menggigit kaki hamba Tuhan ini. Kakinya dipagut ular. Lalu orang yang menjemputnya itu kaget. Waduh, mati orang ini. Hamba Tuhan ini akan mati. Tapi apa yang terjadi? Justru hamba Tuhan ini semangat masuk ke desa. Waduh, malamnya memberitakan firman luar biasa banyak. Dari mulut ke mulut sudah mulai terdengar. Hamba Tuhan ini digigit ular. Tapi kok tidak apa-apa. Tidak mati-mati. Nah, malam itu terjadi luar biasa. Banyak sekali orang bertobat. Nah, esok harinya hamba Tuhan ini menyampaikan kepada orang yang menjemputnya. Dia katakan, kamu tahu. Ular yang menggigit kakiku itu, yang dia gigit kaki palsuku. Itu sebabnya saya tidak mati. Dan hari ini juga saya baru tahu mengapa kakiku harus diamputasi. Seandainya kakiku tidak diamputasi, aku sudah mati karena ular itu. Nah, seringkali Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu jauh dari pikiran kita. Sulit kita selami. Tapi jikalau Bapak Ibu terus membiarkan Dia menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita dan menghidupi kehendaknya, saya percaya sebagaimana Dia mengantar Daud dari padang gurun ke tahta, Dia juga akan mengantar Bapak Ibu dalam pengalaman-pengalaman yang real dengannya. Amin. Semoga apa yang dilihat Tuhan, kita mencoba juga menyelaminya. Dan mengizinkan Tuhan supaya Tuhan menjamah hati kita. Dan dibaharui dari hari ke hari. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mungkin ada banyak hal yang sungguh kita tidak mengerti. Perjalanan hidup kita ini. Tapi Tuhan melihat hati. Seberapa ketulusan kita. Semoga kita tidak terjebak dengan kecenderungan kita yang hanya melihat penampilan. Lalu akhirnya kita
tertipu. Tapi biarlah kita belajar melihat melampaui apa yang tampak, sehingga kita memiliki mata yang tajam. Amin. Kita akan masuk dalam akta doa syafaat. Ada sejumlah pokok doa yang hendak kita doakan bersama-sama. Kita akan berdoa untuk warga jemaat yang sakit di rumah dan juga di rumah sakit. Ada Ibu Kala Hussein Pirade, Ibu Betty, Nenek Nevan, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Bapak Paulus Baso, Nenek Ivan, Saudari Yulianti Tonapa di rumah sakit, juga Ibu Diaken Paulina Betulak, Ibu Wisudawati, Ibu Marta Patulak, Penatua Daniel M. Talantan, Ibu Yulina Saranga, Bapak Peter Kalidung, dan juga Saudari Anti Makamban. Kita doakan kekasih-kekasih kita ini, dan juga kita berdoa bagi warga jemaat yang tidak mampu lagi beraktivitas, tentu dalam keterbatasan mereka, dan mereka juga yang masih dirawat di rumah, Ibu Rante Pasang di rumah, anak kekasih Rara Bonting di Rumah Sakit Sinar Kasih. Kita berdoa juga bagi usaha dan pekerjaan jemaat, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kita doakan juga kekasih-kekasih kita, mereka yang sudah tergolong lanjut usia, juga mendoakan anak-anak kita dalam pertumbuhan, pendidikan, juga pengaruh-pengaruh kehidupan dewasa ini yang tak terkontrol lagi. Tentu kita berharap semoga anak-anak kita punya daya tahan menghadapi gempuran begitu banyaknya pengaruh-pengaruh dewasa ini. Kita doakan juga sejumlah jemaat yang berulang tahun, berjumpa dengan usia baru, juga berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan, juga berdoa untuk pelayanan peneguhan sidi, Saudari Jessica Meliana Salo pada hari ini di pukul 11 WITA, dan juga pemberkatan nikah Saudara Ryan Uken dengan Saudari Jessica Meliana Salo. Kita berdoa juga untuk pelayanan pemberkatan perkawinan Irene Silambi Mangolo dengan Saudara Bribtu Arnold Karudidi pada tanggal 21. Juga berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Juga kita berdoa untuk pemerintah kita, TNI Polri, para medis, guru dan buruh, dan juga semua mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk kesejahteraan keluarga dan juga bangsanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami semua untuk tidak henti-hentinya menjadi pembelajar. Semoga kami makin peka dan mengerti apa yang Tuhan mau. Dan semoga kami juga tidak hanya mengandalkan kemampuan indrawi kami, tapi sungguh-sungguh kami tenggelam menyelami kehendak-Mu dan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami hidupi dalam keseharian kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, acap kali kami ini tertipu oleh penampilan,
Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mampu melihat di balik tampil luaran. Semoga kami tidak menjadi orang-orang yang dangkal di dalam memandang sesuatu, tapi kami memiliki sudut pandang yang begitu tajam seperti yang Tuhan sendiri inginkan, sehingga kami makin peka menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami untuk menghayati Minggu Prapaskah yang keempat ke depan ini. Tolonglah kami semua memaknai pengorbanan-Mu dan betapa besarnya kasih-Mu atas kehidupan pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, dan juga masyarakat dan bangsa ini. Tuhan, tolong kami semua untuk terus bersyafaat untuk bangsa ini dan juga untuk kondisi daerah kami, bahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Untuk itu Tuhan, kami mendoakan sejumlah jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit. Tuhan, lawati dan tolong mereka untuk merasakan kehadiran-Mu juga di tengah-tengah pergumulan yang tidak disukai ini. Kami sungguh memahami betapa sulitnya kami ketika kami sedang bergumul dengan sakit kami. Bahkan di tengah-tengah hidup yang tidak mudah kami jalani ini, kiranya Tuhan berkenan menolong kami dan memberkati semua yang Tuhan izinkan untuk kami pakai, melawan dan menangani berbagai hambatan-hambatan hidup. Dan biarlah kami menjadi pemenang. Engkau mengajarkan kami, Tuhan, bahwa biarlah terang itu, biarlah hidup yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani, terangnya akan makin merekah. Dan biarlah juga Tuhan, semua orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, Engkau sendiri akan berkenan memberkatinya sesuai dengan ukuran kasih-Mu. Kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan jemaat-Mu dan mereka yang mencari lapangan pekerjaan, dan berdoa juga mereka yang sudah lanjut usia, pendidikan pertumbuhan anak-anak kami, bahkan jemaat-Mu yang berulang tahun. Terus kami doakan juga pelayanan yang akan diangkat oleh majelis gereja sepanjang minggu ini. Tuhan, pakai semua menjadi sarana pertumbuhan jemaat. Mereka yang akan diteguhkan sidinya dan juga akan mendapatkan pelayanan pemberkatan perkawinan. Tuhan, tolong bahkan panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI Polri, para medis, guru, buruh, dan semua orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kesejahteraan keluarga dan juga banyak orang lain. Tuhan memberkati semua. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian pada jam ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan perkenankan kami. Dan berkati juga seluruh pelayanan sepanjang ibadah dalam minggu ini. Secara khusus dalam pelayanan hari Minggu. Biarlah setiap pemberitaan firman-Mu akan meneguhkan jemaat-Mu, meneguhkan kami semua untuk bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Tuhan. Tuhan, bimbing kami juga jikalau pulang sebentar dalam berbagai hal. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami. Kami mohon juga Tuhan untuk mereka yang selama ini kami gumuli. Mungkin ada di antara kami yang sedang berdoa bagi orang tua, bagi saudara, bagi kenalan, bagi sahabat. Dan juga bagi orang-orang tertentu yang ada di sekitar kami, yang terus menerus kami doakan. Kiranya Tuhan perkenankan mereka juga. Kasihani mereka. Biarlah belas kasihan-Mu menjangkau mereka semua. Dan Tuhan pada waktunya Tuhan memakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Bahkan menjadi tangan-Mu sendiri yang terulur bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini seru sembahyang kami. Syafaat kami ini kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Lakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan, dan kepada Bapak Pendeta Yonan Tadius yang telah menyampaikan firman di tengah-tengah kita, kami Majelis Jemaat Rantebau mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memelihara dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Mari kita bersyukur atas ibadah pada saat ini. Kita melakukan Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi bercerai. Aku dapat tinggi aku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Terima kasih atas ketenangan kita dan selamat berhari Minggu. Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa
meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, harus melayani dengan sepenuh.